Jeans yang digunting menjadi pakaian yang mahal. Semua karena tipuannya. Dia bernama Obah Butler. Mari kita lihat. Pertama, di stan jalanan Paris. Asal memilih celana jeans. Dan merek celana ini adalah Giorgio Peviani. Obah memeriksa merek ini di internet. Sama sekali tidak menemukan informasi apa-apa yang menjadi apa yang dia inginkan. Dia memutuskan untuk pura-pura menjadikannya Giorgio Peviani. Tahap pertama, membuatkan website untuk merek itu. Kemudian mencari beberapa teman. Mengambil gunting, pura-pura tahu mengenai pakaian. Kemudian asal mengguntingnya. Kemudian menyuruh fotografer untuk mengambil beberapa foto. Lalu menggunakan aplikasi untuk mengeditnya. Tahap kedua, membuat kartu nama. Bersiap untuk mengikuti acara bazar di Paris. Dia tidak inisiatif mencari undangan. Kemudian Obah mendadani orang. Dan memasuki pesta yang penuh dengan orang. Kemudian di sini, ia dihalangi oleh petugas. Karena dia tidak memiliki tiket masuk. Tapi Obah mengeluarkan kartu namanya. Hanya dengan kartu nama. Lalu membuat pakaian menjadi merek internasional. Hanya dengan hal yang sederhana. Ia pun mendapatkan tiket masuk. Di dalam acara, ia memberikan kartu namanya. Memperkenalkan mereknya sendiri. Kemudian semakin maju. Ia pun menjadi desainer. Banyak yang bekerja sama dengannya. Dengan begini ia pun menjadi dikenal. Setelah acara selesai, Obah diundang ke berbagai pesta pakaian. Di sini, dia mengenal berbagai desainer, orang-orang yang bertanggung jawab dengan merek mereka. Ia bahkan berhasil mengajak mereka untuk mencoba pakaiannya. Model itu tidak hanya mengatakan nyaman, tapi juga sangat keren dan lain-lain. Mengikuti tren di internet. Memakai pakaiannya sambil live. Orang yang melihatnya mencapai 1 juta orang. Sekali lagi menggunakan pakaian jeans. Ia menarik perhatian para toko. Ia memutuskan untuk membeli celana jeans dari Milan. Obah mendapat banyak hal yang bagus. Ingin mengundangnya untuk menghadiri suatu acara. Obah mengenakan pakaian jeans. Kemudian menjadi tren. Hanya dengan menggunakan waktu 3 hari. Dan bos asli dari pemilik merek ini tidak tahu. Dan masih berada di tokonya yang masih kecil. Menjual harga jeans yang murah. Restoran yang terkenal di London. Menu makanan restoran ini sangat terkenal. Kaki dan telur yang dipadukan. Sebelum orang masuk ke dalam restoran harus menutupi matanya. Bahkan sudah penuh dipesan selama setahun. Ini adalah restoran paling terkenal di London. Dan restoran ini sebenarnya tidak ada. Semuanya hasil tipuannya. Dan ini adalah kenyataan. Obah sebenarnya adalah orang yang melihat berbagai hal di internet. Hanya dengan ulasan bagus restoran semakin banyak, maka rankingnya akan semakin naik. Bisnisnya pun akan semakin bagus. Setelah itu, Obah menyadari semua orang memerhatikan ulasan di internet. Dan tidak memerhatikan makanan restoran. Kemudian ia pun muncul ide yang gila. Membuat restoran yang tidak ada. Kemudian dengan ulasan yang baik, menaikkan rankingnya ke paling atas. Kemudian sambil menjalankannya. Pertama ia menggunakan suatu mesin. Untuk dijadikan kontak restoran. Kemudian membuat website restoran. Lalu mengeluarkan menunya. Fotonya sangat kelihatan bagus. Tapi kamu sama sekali tidak tahu itu dibuat dari apa. Makanan pembuka adalah ikan. Sebenarnya itu dibuat dari pembersih toilet ini. Lalu dituangkan dengan madu. Hanya dengan bahan ini. Kemudian difoto dan diedit. Lalu diatur warnanya. Fotonya pun jadi. Menu utama adalah babi goreng. Ini lebih parah. Ia meletakkan kakinya di atas meja. Kemudian diletakkan telur. Dan diletakkan bumbu. Kemudian dengan hasil editan, ia pun menjadi seorang koki. Setelah menunya selesai, ia memasukkannya ke internet. Kemudian mengaktifkan websitenya. Pengulas menginginkan kunjungan situs. Dikelabui oleh Obah dalam beberapa kata. Untuk mencegah penindikan, Obah membuat 4 peraturan untuk restorannya. Yang pertama, makan di luar. Yang kedua, karakteristik makannya berbeda. Restoran tidak menyediakan pelayanan memesan makan.
hanya memesan sesuai dengan suasana hatinya. Ketiga, model restoran adalah rumahnya, karena restoran juga adalah tempat sewanya. Keempat, restoran hanya menerima pemesanan dari telepon. Alamat restoran tidak dipublikasikan. Melewati beberapa hari penungguan, akhirnya pemeriksaan restoran diloloskan. Berhasil masuk ke situs internet. Saat IU ranking nama restorannya, masih di 18 ribuan. Kaki dengan telur goreng, madu dengan pembersih WC. Menu yang gila ini datang dari restoran yang populer. Meski sangat membuat orang sulit untuk percaya, tapi ini adalah nyata. Ranking restoran sekarang masih sangat rendah. Demi menaikkan rankingnya, ia menghubungi teman-temannya dan menyuruh mereka untuk memberikan bintang 5, lalu menuliskan ulasan seperti benaran, agar orang-orang merasa restoran ini tidak hanya memiliki makanan yang enak, tapi juga merasakan pelayanan yang baik. Contohnya, aku harus menelepon selama seminggu baru bisa berhasil memesannya. Makan di luar mengingatkan kita kepada alam. Tidak hanya musik tapi bos juga memberikan selimut. Dengan ulasan baik yang palsu ini. Setelah sebulan, akhirnya ada yang menelepon untuk memesan. Obah menerima telepon itu sangat kaget. Dia mulai kembali fokus, dan mengatakan sudah penuh dan menolaknya. Kemudian ia mendapatkan semakin banyak telepon. Pelanggan bersedia untuk memesan beberapa bulan kemudian, tapi tetap ditolak olehnya. Saat itu ranking tokonya naik menjadi ranking 10.000. Tapi ini bukan tujuannya. Setelah menolak sejumlah pelanggan, bisnis seperti ini, dalam 3 bulan rankingnya naik menjadi 1000-an. Rankingnya terus naik. Ada beberapa yang menelepon. Bagaimana cara untuk menaikkan ranking? Setelah 5 bulan, restorannya sudah naik ke ranking 42. Dalam waktu sebulan, tiap hari ia ditelepon. Semakin populer di internet, hingga selebriti ingin datang ke restorannya untuk foto. Nama restorannya semakin populer dicari. Dalam waktu 6 bulan, rankingnya menjadi pertama. Rumahnya sama sekali tidak ada restoran. Di London dari ranking 18 ribuan. Dia sama sekali tidak percaya. Dia ternyata berhasil. Kemudian ia terpikirkan dengan ide yang gila. Obah ingin menerima tamu pertama. Dari berbagai banyak nama, ia memilih 2 pelanggan, dan mengundang mereka untuk makan gratis. Agar sesuai dengan diulasan, Obah pun melakukan tugasnya. Ia merapikan tempatnya, lalu mengundang temannya untuk menjadi koki dan pelayan. Padahal temannya sama sekali tidak bisa memasak. Ini tidak menyusahkan Obah. Ia membeli makanan cepat saji di supermarket. Kemudian mengundang DJ untuk memainkan musik. Sebenarnya untuk menutup suara dari oven. Dengan cepat pelanggan datang ke tempat tujuan. Agar pelanggan tidak melihat lingkungan yang kotor, Obah keluar untuk menyambut mereka. Kemudian memakaikan penutup mata. Pelanggan tidak merasa aneh. Dengan cara yang baru. Setelah melewati tempat itu, mereka kemudian duduk. Dan tak disangka, selain mereka, yang lainnya adalah orang-orang yang diajak Obah untuk berpura-pura memakan makanan cepat saji. Semuanya mengatakan makanannya enak, dan memberikan bintang 5. Dengan begitu, selama 7 bulan pun selesai. Berhasil mendapatkan perhatian orang-orang. Menggunakan cara sendiri. Ini adalah pemasaran hantu Obah Butler.